Oke, halo Sobat Ngomin, apa kabar? Akhirnya setelah hampir sekitar 10 tahun aku nggak bikin konten. Kemarin karena sibuk sekali di luar nggak bisa bikin konten, aku ganti dengan live. Sekarang baru ini official konten pertama di studio lagi. 10 tahun lebay. Nggak apalah, lebay kadang-kadang. Alright, Nah sekarang aku mau bahas Serie A dikit, terutama tentang Milan nih. Salah satu pemain andalan Milan yang digadang-gadang sebagai next kakak, the next kakak, yang kemarin jadi katanya akan jadi cikal bakal Magnificent Seven-nya Milan, De Ketelaar itu akhirnya mau dijual ke Atalanta. Nah, si Atalantanya sudah setuju itu pinjam dengan opsi membeli berapa itu 4 juta, kemudian opsi membeli 23 juta tambah bonus dan sebagainya. Tapi ternyata sekarang mandek. Karena Atalantanya menganggap bahwa permintaan gaji dari si Ketelar ini tidak masuk akal. Uh, si Ketelar ini kan kayaknya polos tampangnya ya. Dia kayak good boy gitu, tapi ternyata lumayan serakah juga. Intinya sekarang lagi macet ini karena Milan sama Atalantanya sudah setuju, sudah deal. Tapi Atalanta sama Ketelarnya ini yang masih Anyway, aku belum lihat Milan kan waktu ini ikut apa itu ya? Milan lawan Monza kan kemarin yang si Gagliardini mau berkelahi sama Leo itu aku belum melihat bagaimana penampilan mereka. Bang, gimana nih? Siapa calon juara? Gimana pesaing ntar aku belum bisa menilai. Mungkin nanti aku akan buat konten khusus membahas profil calon-calon Scudetto buat musim depan. Tapi sekarang ya kita ditransfer aja dulu. Nah, berikutnya soal stadion. Uh, Kerjasama pembangunan stadion bersama antara Milan dan Inter itu sudah hampir resmi, sudah 99% lah kita pisah, bikin sendiri-sendiri karena rumitnya birokrasi, dan Inter dan Milan kan maunya bersama-sama tapi inginnya San Siro ini diruntuhkan dulu, kemudian di area yang sama baru bikin stadion baru. Nah, itu sudah tidak dapat izin. Kawan-kawan pasti sudah tahu, akhirnya Inter dapat tempat Rosano, kemudian Milan dapat di San Donato. Semuanya itu ada di luar kota Milan. Intinya adalah, Bang kan katanya ini nggak punya uang, terus buat apa bikin stadion? Tenang aja, bikin stadion itu nggak pakai duit sendiri, itu pasti pakai pinjaman. Pinjaman dengan jaminan ya stadion yang akan dibangun itu nanti yang akan jadi jaminan. So nggak usah khawatir, pembangunan stadion itu hampir tidak ada hubungannya dengan status keuangan Inter Milan. Oke, next. Nah, ini ngobrol ini. Ausilio ngomong diwawancarai tentang striker. Nah, intinya dia bilang Balogun memang menjadi target Inter, tapi bukan satu-satunya target. Nah, aku mau bahas agak lebih dalam tentang ini, tapi nanti ya. Jadi aku akan geser sendiri. Nah, kawan-kawan pasti udah tahu yang jadi target selain Balogun itu ada Morata, kemudian ada Taremi, kemudian ada juga Zapata. Tapi Zapata ini, ada Beto juga lagi. Tapi Zapata ini yang tidak terlalu gede kansnya karena Roma katanya hampir pasti all in buat dapetin Zapata. Kemudian Beto itu dijual 35 juta. Menurut Inter itu kemahalan, tapi belum menutup kemungkinan juga. Nah, kembali masih Balogun. Nah, muncul lagi nama yang kayaknya sudah dari sejak 2 minggu lalu. Bang, si ini bagus bang, si ini bagus bang. Siapakah itu? Itu Elie Wahi. Tapi nanti kita akan bahas agak di akhir ya. Kita yang berita ringan-ringan aja dulu. Oke, next. Kemudian, ada Lukaku lagi nih. Tadi itu si Ausilio ketika dia wawancara itu dia bilang bahwa bukan satu-satunya apa sih istilahnya? Bukan satu-satunya target. Dia sempat ditanya, terus gimana dong dengan Lukaku? I'm not interested, dia bilang. Artinya saya tidak tertarik, dan langsung mengakhiri juga. Maksudnya dia nggak mau ngebahas soal Lukaku. Tampaknya Ausilio benar-benar dendam banget. Bahkan Marotta yang sebenarnya kan mantan manajemen Juve juga benar-benar kesal banget. Oke, bagus lah. Ini sampai ada yang bilang mantan pemain Juve sendiri, Cowod namanya, Lukaku itu cuma punya kekuatan fisik. Jadi kan gini, rencananya Juve mereka mau
tukar Lukaku dengan Chelsea. Kalau gosipnya itu Chelsea mau kasih Lukaku plus 25 juta untuk Vlahovic. Nah, itu sudah banyak yang menolak, bahkan dari ini ada yang lucu nih, dari fans Juventus, Lukaku stay di Milan, kami sudah punya kiper kedua. Jadi Lukaku ini kayak nggak ada yang terima, Chelsea sudah nggak mau, Inter sudah nggak mau, Juventus Allegri-nya mau, tapi fans Juve udah nggak mau. Dan aku nggak ngerti karena mereka sudah ngerasisin si Lukaku. Kenapa Lukaku masih mempertimbangkan untuk mau pindah ke Juve? Aku belum nggak ngerti otaknya Lukaku ini kayak gimana. Anyway, soal Lukaku, kabarnya ini Virtual ini bilang sudah terlalu banyak dia bikin blunder. Bukan blunder, sorry. Apa ya, melewatkan peluang emas. Kalau di bahasa Inggris itu istilahnya sitter. Sitter itu artinya bola yang tinggal diceplosin aja. Dan kita sudah ngelihat sendiri bagaimana di final lawan City dia membuang peluang, kemudian ngeblok peluang juga. Sebelumnya juga own goal pas final lawan Sevilla apa-apa di final Piala Eropa. Jadi ya Lukaku kayaknya sekarang sedang menerima karmanya banget ini. Kemarin beritanya sudah hampir deal dengan Juve, tapi mereka dengan belum bisa menguangkan Vlahovic, agak kecil kemungkinan mereka akan ngambil Lukaku. Oke, itu soal Lukaku dari ininya Ausilio ya. Kemudian Lazar Samardzic. Kemarin ada yang mengkoreksi, bukannya Samardik. Bukan. Aku jawab aja langsung bukan. Itu namanya itu Samardzic. Tapi Z-nya itu bukan Z biasa kayak kita. Z-nya huruf mereka itu namanya Cyrillic. Z-nya itu dibaca kayak J, tapi ada desisannya, Samardzic. Kayak gitulah. Biar gampang udah bilang aja Lazar Samardzic. Yang jelas bukan Samardik. Nah, Samardzic ini kemarin kan katanya akan diselesaikan pada hari Senin untuk ininya, medikalnya. Tapi ditunda, itu akan dilakukan pada hari Thursday. Biar nggak bilang aku, Thursday. Thursday itu Kamis. Kenapa? Ternyata kemarin tuh yang belum kelar adalah negosiasi antara Fabian dengan Udinese. Kalau antara Inter dengan Udinese itu sudah oke. Kemudian antara Inter dengan Samardzic juga udah oke. Nah, sekarang negosiasi antara Fabian dan Udinese juga sudah kelar. So, hari Kamis ini akan medical. Jadi aku bilang nggak usah khawatir, Samardzic itu udah resmi lah. Sudah here we go. Oke. Nah, sedikit lagi tentang Lukaku. Mantan kapten kita yang biasanya sangat kalem ini juga berkomentar, siapa namanya ini, Romelu Hatradit, sangat kecewa dengan Lukaku. Kami mengharapkan sesuatu yang berbeda dari orang ini. Ini biasanya Javier Zane itu tidak pernah ngomong yang yang emosional. Biasanya ngomongnya kayak Inzaghi, dia yang biasa-biasa aja yang tidak mengundang kontroversi. Ini mungkin memang saking kesalnya. Oke, seperti janjiku sekarang kita bahas soal target striker Inter, yaitu Balogun dan Eliwahi kan. Kalau Taremi mungkin nanti akan aku bahas lagi, karena personally aku berpikir bahwa kalau kita ingin bintang 2, maka striker yang paling dekat untuk memberikan bintang 2 itu, untuk bikin kita Scudetto, itu adalah si Taremi. Taremi ini adalah pemain yang udah kelar. Bukan udah kelar itu maksudnya sudah matang, sudah tinggal dipakai. Mungkin ada yang bilang kan udah tua. No, 130 itu untuk ukuran sepak bola modern, apalagi pemain yang bagus dalam merawat diri itu belum tua. 2, kalau kita bicara jangka panjang ya jelas Balogun dan Eliwahi ini lebih bagus. Tapi kan makanya aku bilang, kalau bicara ingin bintang 2 musim depan, kalau ingin Scudetto musim depan, maka si Taremi ini yang paling gede kemungkinannya bisa membantu kita untuk itu. Nanti dah aku bahas, karena kemarin ada yang komentar, wah itu kan belum terbukti di Serie A. Ya, tapi
panjang ininya. Sekarang kita bahas ini aja lah. Karena Eli Wahi ini udah berapa kali, udah 3 kali kayaknya aku live stream, selalu muncul nama Eli Wahi. Nah sekarang aku sudah sedikit riset soal Eli Wahi. Aku akan perlihatkan ininya, mulai dari Folarin Balogun ya. Dari sini kawan-kawan akan lihat bagaimana tipikal permainan mereka. Tapi seperti biasa karena ini video orang, aku nggak bisa liatin terlalu banyak. Nah ini sih Balogun. Dia tipikal yang punya tembakan bagus, jarak jauh lumayan bagus. Kemudian dia juga punya kecepatan, dribblenya juga oke banget, cukup kuat secara fisik walaupun jelas tidak sekuat Lukaku. Dari intinya adalah ini tipikal striker yang punya kecepatan. Nah itu Balogun. Sekarang kita lihat Wahi. Kalau kawan-kawan lihat di sini maka akan jelas kelihatan bahwa Eli Wahi ini memiliki karakteristik yang mirip dengan Balogun. Sama-sama punya dribble bagus, sama-sama punya kecepatan yang sangat kenceng, sangat hebat, sangat bagus, sangat kuat dalam duel 1 lawan 1. Kuat ini bukan dalam artian ini, bukan dalam artian adu fisik, tapi kuat itu maksudnya kalau duel 1 lawan 1 dia akan sering keluar jadi pemenang. Ini tampaknya di sini ada perbedaan antara manajemen dan coach. Coach Inzaghi pinginnya pemain yang punya kekuatan fisik luar biasa sebagai target man, sebagai post player, sebagai pemantul bola di depan, tapi manajemen ngelihat inginnya pemain yang punya kecepatan. Karena itu masuk Balogun dan Eli Wahi ini. Kalau kita lihat, dua-duanya kebetulan bermain di Liga Prancis. Nah ini Folarin Balogun, musim kemarin dari 39 total pertandingan dia mencetak 22 gol, 3 assist. Kalau kita lihat cuma di liganya aja itu 21 gol. Nah ini 21 gol dan 3 assist. Sedangkan Eli Wahi dia tidak bermain di cup manapun karena Montpellier kan lebih inilah klub agak papan bawah gitu, nggak bawah banget, tapi ya 19 gol, lebih sedikit dibandingkan Balogun, tapi asisnya double, 6 assist. Dari sini kelihatan bahwa Eli Wahi ini lebih bisa bertindak sebagai pelayan karena dia bisa assist, tapi selain itu ininya mirip. Tipikal permainannya mirip. Nah, kalau misalnya aku harus milih antara Wahi atau Balogun, sepertinya sih mendingan Eli Wahi karena ya dia itu orang Prancis. At least slot non Eropa kita itu tidak kepake, sedangkan Balogun itu kan Amerika. Secara tradisi striker Eropa kan memang lebih bagus daripada striker Amerika, daripada pemain Eropa. Kalau kawan-kawan ingat dulu banyak pemain Amerika yang wah kelihatannya hebat bersinar, tapi setelah diadu di Eropa ternyata ya sekedar jadi penghuni papan tengah aja. Kalau nggak salah ingat dulu ada Landon Donovan, kemudian ada satu lagi itu strikernya aku lupa, ada gelandang tengah juga tapi aku lagi lupa banget namanya. Yang jelas dari dulu tidak ada sejarahnya pemain pemain Amerika itu yang benar-benar top tier. Wah, mungkin sekarang akan berubah kan, kita belum tahu juga. Ini kan baru ngelihat sejarahnya aja. Cuman dibandingkan Eli Wahi, manajemen Inter saat ini lebih serius untuk Balogun. Tapi sekarang ini ya Arsenalnya yang ngotot banget, sampai si Marseille dan Lens yang juga sangat berminat dengan Balogun itu langsung mundur teratur. Cuma Inter aja yang masih nego kan. Nah kabarnya Arsenal masih ngotot 50 juta. Padahal kemarin udah mau 40 juta. Aku nggak tahu kenapa perkembangannya lain lagi. Itu soal Eli Wahi. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Eli Wahi menurutku ya, Eli Wahi itu 20 tahun, Balogun 22 tahun. Ya Balogun lebih matang lah lagi 2 tahun. Menurutku keduanya memiliki karakteristik yang sama. Karena kita hanya melihat dari highlight saja, agak susah menilai mana yang lebih bagus. Tapi kalau kita lihat dari harganya kayaknya lebih murah si siapa namanya, Eli Wahi ini 35 juta. Kalau Balogun berapa ini? Lebih murah Balogun, sorry. Balogun itu 30 juta, ini 30 juta, sedangkan Eli Wahi itu 35 juta. Cuman pembicaraan antara Inter dan Montpellier itu belum ada. Jadi belum tahu mereka buka harganya berapa. Ini baru di medsos saja.
Dan seperti katanya Marotta, ya itu, kami memang mengincar Balogun, tapi Balogun bukan satu-satunya target. Sekarang dengan adanya Jan Sommer, adanya Audero yang katanya tinggal medical aja sebagai kiper kedua. Oh ya, Filip Stankovic akhirnya ini selangkah lagi akan dipinjamkan ke Sampdoria, ke Serie B. Padahal maunya biar di liga atas kan, tapi ya udahlah, mereka punya ini. Mereka punya pertimbangan sendiri. Nah, antara Balogun dan Eli Wahi, susah mau yang mana. Ada pengamat sepak bola yang bilang bahwa Inter pasti Scudetto dengan syarat mereka bisa dapatkan striker kelas 1. Nah, ini nih. Karena kiper sudah, posisi back menurutku sudah cukup. Lapangan tengah sangat berlimpah. Iya, yang memang kita kurang itu cuma satu, yaitu striker top. Eli Wahi dan Balogun menurutku satu di antara dua ini kalau bisa Taremi. Nanti akan aku bahas khusus soal Taremi aja ya. Biar lebih mendetail gitu. Oke. Itu dulu untuk saat ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys. Terima kasih sudah nonton. Ciao 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 ciao. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Label winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.